Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kami Copohai Film. Kali ini kami akan coba mengulas sebuah drama baru Korea yang berjudul Flower of Evil. Film ini menggambarkan laki-laki yang bernama Baek Ki-sung yang merupakan seorang pembunuh berantai dan dia mencoba menutupi masa lalunya dari istrinya Cha Ji-won selama 14 tahun. Namun sebagai seorang detektif, istrinya menaruh curiga kepada suaminya. Kali ini kami akan merangkum sebuah drama Korea yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul Flower of Evil, dibintangi oleh Lee Joon-gi dan Moon Cha-won. Drama ini merupakan drama terbaik di tahun 2020 dan mendapatkan rating yang tinggi. Supaya tidak ketinggalan dari film di channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Terima kasih. Mari kita masuk, inilah seluruh cerita drama Korea, Flower of Evil. Drama ini dimulai dengan ditampilnya sebuah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga kecil yang sangat dipenuhi canda dan tawa itu terdiri dari Baek Hee-sung, yaitu sang suami, Cha Ji-won, sang istri, dan Baek Una, yang merupakan sang anak. Baek Hee-sung bekerja sebagai pengrajin logam dan Cha Ji-won bekerja sebagai detektif berkarakter Baek Hee-sung. Diperlihatkan sebagai pria dingin dan tatapan mata yang tajam dan sangat menyayangi keluarganya. Namun di awal film kita sudah diperlihatkan karakter dari Baek Hee-sung ini terlihat misterius seolah menyimpan rahasia. Suatu ketika keluarga ini berkunjung ke rumah Baek Hee-sung dan disinilah keanehan dimulai. Ayah dan ibu Baek Hee-sung seolah tidak menyukai Cha Ji-won, istrinya, dan anaknya Baek Una. Mereka terlihat dingin dan tidak peduli terhadap keluarga itu. Meski Cha Ji-won merupakan seorang wanita yang ramah dan cantik, serta cucu mereka yang sangat lucu dan menggemaskan. Entah apa alasan orang tua Baek Hee-sung bersikap demikian. Cerita berlanjut ke tempat kerja Cha Ji-won dan lagi menangani berbagai macam kasus. Cha Ji-won sangat gigih dalam mengungkapkan sebuah kasus sampai dengan tuntas. Kim Mo-jin adalah seorang reporter. Dia pernah membuat berita tentang kasus pembunuhan sadis di sebuah desa tempat tinggalnya waktu remaja. Pembunuhan berantai di desa tersebut dilakukan oleh seorang yang bernama Do Min-soo. Selain pembunuhan berantai, ada juga pembunuhan mandor yang dilakukan oleh putra Do Yun-soo. Pembunuhan mandor di desa terjadi setelah kematian Do Min-soo. Reporter Kim Mo-jin ketika masih remaja berteman dekat dengan Do Yun-soo dan juga kakak Do Yun-soo. Bahkan Kim Mo-jin ini juga pernah berpacaran dengan kakak Do Yun-soo. Jadi pembunuhan berantai yang terjadi di masa lalu itu dilakukan oleh Do Min-soo. Tidak lama berselang, Do Min-soo meninggal dunia dan Do Yun-soo juga ikut menghilang. Hal inilah yang coba ditulis kembali di masa kini oleh reporter Kim Mo-jin. Dia melakukan ini sejatinya mau mencari tahu keberadaan keluarga cinta pertamanya, yaitu kakak kandung dari Do Yun-soo. Detektif dan reporter tentunya saling mengenal. Begitu juga detektif Cha Ji-won dan reporter Kim Mo-jin. Mereka saling kenal karena Kim Mo-jin selalu meliput kejadian kriminal yang ditangani oleh detektif Cha Ji-won. Ketika mereka mengobrol, Cha Ji-won menjelaskan dia punya seorang suami yang pengrajin logam bernama Baek Ki-sung. Dan dia memberi alamat di mana tempat suaminya bekerja. Baek Ki-sung adalah seorang pengrajin logam yang handal. Hal ini membuat reporter tersebut mengingat kejadian di masa lalunya, di mana pembunuhan berantai di desanya dulu adalah seorang pengrajin logam. Kemudian reporter Kim Mo-jin mendatangi rumah Baek Ki-sung, dan betapa terkejutnya ternyata dia ditemui adalah teman SMA-nya dulu, yaitu Do Yun-soo. Ternyata Baek Ki-sung adalah Do Yun-soo. Semasa SMA, Do Yun-soo dikenal sebagai pemuda yang pendiam dan menutup diri. Dan ditambah dia adalah putra dari seorang pembunuh berantai. Jadi membuat orang semua takut kepadanya, termasuk Kim Mo-jin. Sempat mengobrol sebentar, Kim Mo-jin berusaha untuk pamir. Tak lama kemudian, Do Yun-soo menyerang Kim Mo-jin.
dan Kim Moo Jin pun kalah dan disekap oleh Do Yeon Soo di ruang bawah tanah rumahnya. Ketika disekap, Kim Moo Jin sempat bertanya, "Apakah kau yang membunuh mandor desa dan mengapa kau melakukannya?" Do Yeon Soo menjawab, "Ya, aku membunuhnya." Pengakuan itu menyebabkan Kim Moo Jin ketakutan dan dia pun berteriak-teriak namun tidak ada yang mendengarnya. Scene berganti setelah itu Cha Ji-won pulang ke rumah sehabis kerja. Dia pun kembali bermanja di pelukan suaminya beserta anaknya. Tanpa sadar di bawah rumahnya telah disekap Kim Moo Jin yang seorang reporter temannya. Cerita berlanjut, terjadi tindak kriminal pembunuhan berantai. Cerita berlanjut, terjadi tindak kriminal pembunuhan berantai seperti kejadian pembunuhan di desa Kim Moo Jin. Kasus ini diselidiki oleh Cha Ji-won dan timnya. Hal inilah menyebabkan kasus lama dibuka kembali untuk diselidiki. Namun berkas kasus lama itu sangatlah sedikit, bahkan foto dari tersangka pun tidak ada sama sekali. Do Yeon Soo tampaknya terkejut dengan kejadian tersebut yang sama dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Singkat cerita, Do Yeon Soo melepaskan Kim Moo Jin dengan syarat membantunya mengungkapkan siapa pelaku pembunuh baru tersebut dan Kim Moo Jin pun menyetujuinya. Dan istrinya masih sibuk dengan kasus yang sedang ditanganinya. Drama ini juga ditampilkan kilas balik pertemuan antara Do Yeon Soo dengan Cha Ji-won. Do Yeon Soo adalah pria yang sangat dingin dan Cha Ji-won duluan yang mengungkapkan cintanya kepada Do Yeon Soo. Mantap. Disinilah kita mulai bertanya kenapa Do Yeon Soo bisa berganti nama menjadi Baek Hee-sun dan dapat menikahi seorang detektif. Pada suatu malam di tengah derasnya hujan ditabrak oleh seorang pemuda bernama Baek Hee-sun. Setelah siuman, Do Yeon Soo sudah berada di sebuah rumah dan bertemu dengan orang tua dari Baek Hee-sun. Dan mereka menawari Do Yeon Soo memakai identitas anaknya yang sedang koma. Orang tua konglomerat tersebut tidak mau orang tahu kalau anaknya sekarang lagi dalam keadaan koma. Dan orang tua ini juga mengetahui masa lalu dari Do Yeon Soo tersebut. Dari Baek Hee-sun berganti nama menjadi Do Yeon Soo dan berkenalan dengan seorang gadis detektif yaitu Cha Ji-won. Kembali ke masa kini, ternyata pelaku pembunuhan baru tersebut merupakan seorang suami dari istri yang menjadi korban pembunuhan oleh Do Min Soo. Dia sengaja melakukan itu karena ingin mencari anak dari Do Min Soo yaitu Do Yeon Soo. Dia terobsesi bahwa jika dia menemukan Do Yeon Soo, maka dia bisa menemukan istrinya yang hilang. Hubungan Do Yeon Soo dan Kim Moo Jin membaik dan mereka terus saling membantu. Cerita berlanjut, ada seorang nenek yang menelpon detektif Cha Ji-won dan mengatakan bahwa dia punya foto dari Do Yeon Soo. Dan mereka pun bergegas ke rumah nenek tersebut. Sampai di sana, Kim Moo Jin diserang oleh pembunuh baru tersebut dan Do Yeon Soo mengejar si pelaku. Namun dari belakang, detektif Cha Ji-won melihat dan langsung mengejarnya. Di situ, Cha Ji-won sangat kaget padahal yang dia kejar adalah suaminya Do Yeon Soo. Si pelaku sempat ditangkap Do Yeon Soo dan pelaku tersebut menyebutkan alamat tempat mereka akan bertemu nantinya. Takut identitasnya terbongkar, Do Yeon Soo mengikat Cha Ji-won. Di sini ada sebuah pot bunga yang akan jatuh mengenai Cha Ji-won. Namun Do Yeon Soo tidak tega. Akhirnya Do Yeon Soo menutup Cha Ji-won dan pot bunga tersebut mengenai punggung Do Yeon Soo. Do Yeon Soo menunggu pelaku di tempat yang sudah dijanjikan tadi dan terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Do Yeon Soo kalah dan pingsan serta handphone Do Yeon Soo terjatuh di tanah. Begitu sadar, dia sudah berada di dalam kolam renang kosong untuk diinterogasi. Di sini Do Yeon Soo belum mengetahui motif dari pelaku ketika pelaku bertanya di mana istrinya. Tatapan tajam tanpa rasa takut dari Do Yeon Soo membuat pelaku bingung. Lalu dia mengisi kolam itu dengan air yang sangat banyak. Beralih ke Cha Ji-won yang sudah tiba di penginapan karena mendapat informasi bahwa pelaku tersebut berada di situ. Ada seorang polisi menyerahkan sebuah barang bukti, sebuah jam tangan yang ditemukan di tempat kejadian. Betapa terkejutnya Cha Ji-won melihat jam tangan itu adalah milik sang suami.
Dan Cha Ji-won berusaha menelpon suaminya dan tidak jauh dari tempat itu Cha Ji-won mendengar suara handphone bunyi yang tergeletak di tanah dan semakin terkejut bahwa handphone itu adalah milik sang suami. Akhirnya Cha Ji-won memberitahu timnya dengan penuh khawatir meski Cha Ji-won belum mengetahui kejadian sebenarnya. Kemudian tim dari Cha Ji-won menemukan pelaku dan terjadi perkelahian di tempat tersebut dan detektif Cha Ji-won berhasil menyelamatkan suaminya. Setelah kejadian itu, Do Yeon-soo koma, namun Cha Ji-won masih menaruh curiga terhadap suaminya. Akhirnya Cha Ji-won mencari tahu dan mengetahui identitas asli dari suaminya tersebut. Bagaimana kelanjutan cerita dari film setelah Do Yeon-soo sadar dari koma? Kita nantikan part 2-nya. Terima kasih.